ketika seseorang mengalami sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah diharapkan, karena dirinya mempunyai harapan-harapan yang dia tidak inginkan, harapan yang terlalu berlebihan, harapan yang melampaui dari perhatiannya, menyebabkan suatu kejadian akan menjadikan menurunnya semangat hidupnya. Saya ulangi, ketika seorang mempunyai harapan-harapan, keinginan-keinginan yang melebihi dari dirinya, ketika keinginan dan harapan tersebut tidak dia bisa dapatkan, maka pada saat itu seorang akan mengalami menurunnya semangat hidupnya. Kita bisa lihat, ketika seorang mengalami kekecewaan, ketika orang merasakan bahwa dia tidak pernah merasakan seperti itu, ketika dia dikhianati, ketika dia disingkirkan atau diabaikan, maka yang keluar dari perkataannya pasti orang yang seperti melas, orang yang minta dikasihani, yang selalu mengatakan, saya dikhianati, saya dikecewakan. Karena harapan-harapan yang berlebihan itu membuat dia tidak pernah perhatikan dirinya. Orang yang berlebihan berharap, keinginan bergebu-gebu, tapi dia tidak pernah melihat dirinya pada saat dia tidak dapatkan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia merasakan ngeluh, merasakan tidak enak, merasakan tidak nyaman. Di saat itu keluarlah perkataan-perkataan yang membuat dirinya minta dikasihani. Saya dikhianati, saya dikecewakan, padahal dia sudah senang, dia sudah mau, saya berharap, saya punya harapan. Sebetulnya bukan saya yang berharap, orang itu mengharapkan ke saya. Kemudian orang itu tidak membuat harapan lagi pada dirinya. Maka pada saat itulah semangat hidupnya menurun. Dan dia tidak berdaya. Seakan-akan tidak berdaya. Untuk apa? Minta dikasihani. Artinya dia menurun dari semangat keinginan yang berlebihan tersebut, maka dia tidak mendapatkan, dia merasa kecewa, dia merasa kesal, maka terjadi penurun yang disebut dengan hipo. Dia menurun. Di saat itu, apa yang terjadi dalam pikiran-pikiran yang tersebut? Gelisah, nggak nyaman, gelisah, dia nggak menentu. Apalagi nih, nanti aku dikecewakan. Padahal seringnya dia diperlakukan seperti itu, dia tidak pernah merasakan itu. Oleh karena itu, kembali, ukur kemampuan kita, ukur kesiapan kita, ukur juga siapa diri kita. Ketika keseimbangan dalam hidup kita, ketika harapan kita seimbang dengan diri kita, perjalanan kita seimbang dengan diri kita, yakinkan, ketika kita mendapatkan kekecewaan, tidak akan terasa karena hidup kita seimbang. Ketika kita dikhianati, tidak akan pernah merasakan apapun karena diri kita seimbang. Maka kembali kepada diri kita. Bertaubat kepada diri kita, kepada Allah di saat itu. Yang mampu mengimbangin kehidupan kita adalah Allah. Maka jangan tinggalkan diri kita. Jangan jauhkan diri kita bersama Allah. Kalau kita jauh dari bersama Allah, kita ditinggal dari Allah, maka dengan sendirinya, maka dengan otomatis kita tidak seimbang. Sertai Allah dalam bertindak, sertai Allah dalam perkata, sertai Allah dalam bersikap. Yakinkan hidup kita akan seimbang. Kekecewaan tidak akan pernah datang. Pengkhianatan tidak akan pernah mampir. Apalagi tindakan negatif dari orang lain kepada diri kita. Karena diri kita seimbang
bersama dengan Allah.